Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Fikur Rashid, NPM 2110101211141. Mata kuliah Teknologi Digital, dosen pembina Ibu Ade Fitri Ramadhani, SPD MPDT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang guru pesantren di Bandung perkosa 12 murid, paksa korban jadi kuli bangunan hingga memanfaatkan bayi untuk meminta sumbangan. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Heri Wirawan, seorang guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, menghebohkan masyarakat. Tindakan bejat itu dilakukan pelaku terhadap 12 murid perempuannya dalam rentang waktu cukup lama, yakni sekitar tahun 2016 sampai 2021. Kepala Saksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali, mengatakan, dari belasan korban pemerkosaan, beberapa di antaranya hamil dan ada yang sudah melahirkan. Heri Wirawan alias HW merupakan pengelola pesantren Manarul Huda Antapani yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Di tempat inilah, seorang guru pesantren melakukan tindak asusila terhadap belasan santriwati. Rumah berlantai 2 yang berlokasi di Jalan Antapani, Kota Bandung ini menjadi saksi bisu perbuatan bejat HW yang telah mencabuli 12 muridnya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku HW tinggal di rumah yang sekaligus dijadikan yayasan ini sudah selama 5 tahun bersama istrinya. Sementara itu, penanganan perkara dugaan pidana perbuatan cabul terhadap anak ini sudah masuk ke pengadilan pada Selasa kemarin. Saksi yang diperiksa pun merupakan para saksi korban. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada 21 Desember mendatang dengan mendatangkan kembali para saksi korban. Ia telah ditangkap dan kasusnya sudah masuk dalam persidangan. HW diketahui memperkosa 12 muridnya dalam rentang waktu 5 tahun, yakni sekitar tahun 2016 sampai 2021. Menurut Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bayi yang sudah dilahirkan akibat tindakan bejat HW berjumlah 9 orang dari 4 santriwati, sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut menyebutkan, dari 12 korban pemerkosaan, telah lahir 8 bayi dari 7 korban, salah satunya korban bahkan punya 2 anak dari pembuatan asusila HW. Perbuatan keji Heri Heriawan lainnya adalah memanfaatkan anak-anak yang lahir akibat tindakan bejatnya itu untuk meminta sumbangan. Anak-anak yang dilahirkan oleh para korban pemerkosaan diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana sumbangan kepada sejumlah pihak. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK RI Livia Istania DF Iskandar mengatakan, korban pemerkosaan HW juga dipaksa oleh pelaku untuk menjadi kuli bangunan saat proses pembangunan gedung pesantren di daerah Cibiru. Program Indonesia Pintar PIP untuk para korban juga diambil pelaku. Salah satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes pendapatan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas, serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Dalam dakwaan primer, HW melanggar pasal 81 ayat 1 ayat 3 pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 65 ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsidi melanggar pasal 81 ayat 2 ayat 3 pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 65 ayat 1 KUHP. Terdakwa diancam pidana sesuai pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya pidana 15 tahun. Tapi perlu digarisbawahi, ada pemberatan karena dia sebagai tenaga pendidikan hingga hukumannya menjadi 20 tahun. Kata pelaksana tugas Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Yono
menambahkan kemungkinan menjatuhkan hukuman kebiri untuk pelaku akan dipertimbangkan dari hasil persidangan. Sekian dari saya, kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.